balik lagi ke podcast kita nih. Nah, hari ini gue di sini nggak sendirian, tapi gue ditemenin teman-teman gue. Ada Dinda, Sheni, Bangkit, sama Reina. Halo. Halo guys. Nah, jadi hari ini kita mau ngomongin isu apa sih? Kan beberapa waktu yang lalu tuh ada isu Israel dan Palestina kan yang up lagi. Nah, apa sih isu itu? Kenapa mereka tuh nggak beres-beres dari dulu? Menurut lu, isu itu tentang apa sih, Din? Oke, jadi pada intinya konflik Palestina dan Israel itu adalah permasalahan internasional yang masih berlanjut sampai saat ini, dan itu intinya adalah problematika antara Palestina dan Israel yang dipicu oleh perebutan kekuasaan wilayah. Oh, jadi kayak dari dulu permasalahannya tuh merebutin wilayah aja ya berarti? Ya, pada dasarnya kayak gitu. Nah, tapi awal mulanya itu dimulai dari tahun 1948. Nah, Palestina ini tuh kan terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Nah, pada saat itu masih dikuasai oleh pemerintahan Inggris. Nah, kemudian setelah itu Inggris ini menarik diri dari wilayah tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1948 ini PBB itu mengusulkan untuk membagi dua wilayah Palestina untuk minoritas Yahudi dan mayoritas Arab. Nah, namun Palestina itu menentang usulan tersebut, dan terlebih lagi pada saat itu Israel juga berusaha untuk mendeklarasikan negaranya. Nah, deklarasi negara Israel ini juga ditentang oleh warga Palestina dan negara-negara Arab hingga terjadi perang Arab Israel. Nah, pada akhirnya Israel ini berhasil menang dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris. Nah, termasuk sebagian besar wilayah Yerusalem. Nah, jadinya ratusan sampai ribuan orang Palestina ini tuh harus melarikan diri, dan mereka tuh diusir dari tanah mereka. Nah, kemudian berlanjut di tahun 1956 nih, ada Presiden Mesir yang dia itu sedang menasionalisasikan gas kanal atau bisa dibilang jalur perdagangan yang menghubungkan Laut Merah dan Mediterania. Nah, tapi di sini tuh Israel itu berhasil menginvasi Mesir. Nah, singkatnya terjadi pertempuran, dan pada saat itu Israel itu mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Nah, jadinya gas kanal ini harus ditutup, jadi nggak bisa ada perjalanan. Nah, berlanjut di tahun 1967 terjadi perang 6 hari yang disulut oleh ada pesawat tempur Israel yang menyerang lapangan udara Mesir. Nah, di waktu yang sama pasukan Israel ini juga memasuki semenanjung Sinai di Mesir. Nah, kemudian konflik terus memuncak karena Israel ini kembali merebut jalur Gaza, semenanjung Sinai, tepi barat, sampai ke dataran tinggi Golan dan Yerusalem Timur. Nah, kemudian berlanjut lagi di 1973 terdapat koalisi negara-negara Arab nih yang dipimpin oleh Mesir dan Suriah yang melancarkan serangan mendadak gitu ke Israel. Nah, tapi serangan ini tuh berhasil ditangkis oleh Israel karena dia itu mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Nah, kemudian pada tahun 1978 ini tuh ada sebuah rencana nih, rencana kesepakatan damai antara Presiden Mesir dan Perdana Menteri Mesir pada saat itu yang dikenal sebagai kesepakatan Camp David. Nah, pada saat itu karena Israel ini punya afiliasi sama US, jadi di rencana kesepakatan itu tuh ada campur tangannya Presiden Jimmy Carter. Nah, mereka ini membahas mengenai perdamaian Palestina. Nah, namun si kesepakatan ini tuh tidak pernah disahkan. Jadi hanya sekedar ya negosiasi belaka aja, tapi nggak pernah disahin gitu. Nah, kemudian berlanjut di 1987. Ini bisa disebut awal-awal mulai lebih keras ya, eskalasinya lebih tinggi gitu. Terjadi pemberontakan Palestina atau disebut kayak gerakan perlawanan rakyat Palestina terhadap Israel atau Intifada. Intifada ini ada yang pertama dan ada yang kedua, tapi di sini aku jelasin dulu yang pertama. Nah, Intifada ini tuh menimbulkan terjadi di tepi barat Gaza, tepi barat dan Gaza. Nah, kemudian kerusuhan ini tuh terus berlanjut sehingga tuh menimbulkan banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan gitu. Oh gitu. Jadi kayak mereka tuh ribut antara dua wilayah, tapi nggak hanya mereka aja nggak sih? Maksudnya kayak ada pihak ketiga, ada orang lain yang ikut campur. Udah gitu kayak pembagian wilayahnya juga nggak selesai nggak sih? Sampai ada. Jadi selalu ada intervensi dari pihak lain juga nggak sih? Ada intervensi. Nah, selain itu juga aku mau tambahin juga,
kenapa sih bisa terjadi intifada pertama? Ya, Nah, kenapa ya? kenapa bisa terjadi? Karena Israel ini tuh sudah melakukan banyak sekali aksi perampasan tanah dan pembangunan pemukiman di tepi barat dan jalur Gaza. Nah, kemudian ada juga meningkatnya represi Israel sebagai tanggapan atas meningkatnya protes Palestina, sekaligus karena ada kehadiran aktivis lokal Palestina yang menentang Israel, yaitu Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, kejadian-kejadian tersebut juga memicu kerusuhan berskala besar. Contohnya tuh pada Desember 1987 itu tuh sempat kejadian kayak ada kendaraan militer Israel itu tuh sedang hanya sekedar mengejar 4 pekerja Palestina di kamp pengungsian di jalur Gaza, tapi keempat orang tersebut terbunuh. Nah, dari situ warga Palestina ini mereka tuh melakukan protes yang besar-besaran gitu kepada Israel. Nah, yang mengakibatkan Israel ini tuh membalas aksi pemberontakan mereka dengan pemberontakan yang lebih kejam gitu, karena dia punya backing juga kan. Nah, jadi mengakibatkan banyak sekali yang tewas, bisa diperkirakan sebanyak 2.000 korban jiwa dengan rasio Palestina dan Israel itu 3:1. Wow, jadi kayak banyak banget ya korbannya dari konflik ini dari awalnya juga gitu. Ya, walaupun bisa dikatakan kalau misalnya intifada pertama itu memang identik dengan mobilisasi massa dan protes besar-besaran. Nah, tapi di situ tuh tetap aja Israel ini tuh menganggap kalau Israel itu mengecam intifada karena merusak sistem politik dan ekonomi keamanan Israel juga. Jadi tetap masih banyak juga korban jiwanya. Oh gitu. Perbedaan kekuatan antara Israel sama Palestina itu bisa dilihat dari jumlah korbannya nggak sih? Iya. Di sini kayak saat 3:1 kan gitu. 3:1 korbannya. Jadi kayak Israel ini punya backing dari US. Oke, dia bilang negara hegemon, negara superpower ya kan. Pasti kekuatannya juga sangat jauh dibanding dengan Palestina pada saat itu. Ya, korbannya juga jauh banyak. Setuju. Nah, setelah kejadian itu tuh kan ada intifada pertama. Apa kegiatan selanjutnya atau kejadian selanjutnya sih setelah intifada pertama itu? Kalau menurut Reina gimana? Nah, pada tahun 1993, itu Israel dan Palestina akhirnya setuju untuk bertemu dan mengadakan kesepakatan Oslo pada 13 September 1993. Di mana dalam kesempatan ini tersebut, Yitzhak Rabin memberikan pengakuan atas Organisasi Pembebasan Palestina sebagai Palestina dan menerima PLO itu sebagai mitra negosiasi. Sedangkan dari pihak Palestina, mereka juga akan mengakui hak Israel dan juga akan menolak segala tindak kekerasan. Kemudian pada tahun 1995, kesepakatan Oslo kembali diadakan, dan pada kesempatan ini, Israel dan Palestina setuju untuk membentuk otoritas Palestina yang nantinya akan bertanggung jawab untuk mengatur tepi barat dan Gaza. Di mana tepi barat akan dibagi menjadi 3 area, yaitu area A, area B, dan area C. Area A punya 18% wilayah, dan area B punya 21% wilayah yang dikontrol oleh otoritas Palestina, seperti dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan untuk Israel, itu akan bertanggung jawab atas keamanan kedua area tersebut. Sedangkan untuk area C punya 60% wilayah, dan Israel akan mengambil kendali penuh atas area tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2000, intifada kedua terjadi ketika Ariel Sharon yang merupakan pemimpin Partai Likud Israel melakukan kunjungan kontroversi ke Temple Mount atau Haram al-Sharif yang telah dianggap sebagai tempat suci bagi umat Islam, hingga menyebabkan terjadinya kerusuhan antara warga Palestina dan Israel. Dan pada tahun ini juga sebanyak 164 bom bunuh diri juga telah meledak di Israel. Kemudian pada tahun 2006, gerakan Islam radikal Hamas memperoleh kemenangan dalam pemilihan parlemen Palestina dan telah mengalahkan Partai Fatah yang sebelumnya disebut-sebut sebagai partai yang jauh lebih moderat dalam pemimpin. Dan pada tahun yang sama juga, Partai Kadima, partai yang didirikan oleh Ariel Sharon, memenangkan pemilu parlemen di Israel. Kemudian pada tahun 2008, Operation Castle, di mana Israel mulai melakukan penyerangan terhadap Gaza, bukan dengan tujuan untuk menghancurkan Hamas, tapi untuk mengajak Hamas agar setuju melakukan gencatan senjata. Pada tahun 2012, Israel melakukan penyerangan terhadap Gaza, dan korban jiwa yang berjatuhan diperkirakan sedikitnya 150 orang, dan salah satu yang menjadi korban tersebut adalah komandan militer Hamas Ahmed Jabari. Pada tahun 2017, pemerintah Trump memberikan pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memulai persiapan untuk memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Sebagai tanggapan atas pengakuan tersebut, beberapa orang Yahudi merasa setuju, tapi ada juga yang tidak setuju, dan menganggap bahwa pengakuan tersebut bisa menyebabkan masalah yang lebih besar, apalagi status Yerusalem yang tidak dapat diganggu atau diubah. Dan terakhir pada tahun 2018, kekerasan dan protes akhirnya terjadi juga di sepanjang pembatasan Israel dan Gaza, di mana pasukan Israel telah membunuh 170 orang yang melakukan aksi demo dalam beberapa waktu, dan setelah itu Israel juga melakukan aksi pembalasan ke Gaza, dan akhirnya menyebabkan 7 kematian tersangka militan Palestina dan 1 prajurit senior. Jadi kayak misalnya mereka tuh udah bikin perjanjian kan, tapi tetap banyak korban ya setelah itu. Ya betul, walaupun negosiasi sudah dilakukan, kesepakatan juga sudah dilakukan, tetapi memang baik dari pihak Israel maupun Palestina sama-sama tidak mau mengalah. Jadi sama-sama saling menyerang, terus-terusan saling menyerang, sehingga menyebabkan korban jiwa pun terus berjatuhan. Oke. Tapi kalau misalnya kayak gitu terus berlanjut, kayak mereka bakal saling terus munculin korban jiwa ya berarti? Iya betul. Jadi sudah dilakukan negosiasi pun, sudah bertemu pun mereka, sudah dilakukan kesepakatan pun, tetap dari pihak Israel sama Palestina sendiri pun tetap tidak ada yang mau mengalah. Iya. Jadi memang ya kalau misalnya bukan Israel yang provokasi duluan, itu juga berarti Palestina yang provokasi duluan. Dan akibatnya mereka akan saling menyerang terus-menerus. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Bangkit gimana sih tentang perjanjian Oslo sendiri? Perjanjian Oslo sendiri ya. Sebelum gue masuk perjanjian Oslo, sebenarnya gue ada sedikit mau gue jelasin sih sebenarnya. Jadi kita harus lihat dulu nih sebenarnya mereka tuh ada nggak sih negosiasi gitu loh. Ya kasarnya mereka ada nggak sih ngobrol berdua gitu loh dengan dua kepala negara gitu. Ya kan? Di sini kan gue mau jelasin sedikit tentang negosiasi nih. Jadi negosiasi itu adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana kedua atau lebih pihak berbicara satu sama lain dan untuk mengupayakan menyelesaikan kepentingan mereka yang berlawanan gitu. Jadi Israel kepentingannya apa, Palestina kepentingannya apa gitu ya kan. Jadi disebut namanya negosiasi integratif gitu. Jadi negosiasi integratif ini tuh para negosiator mencoba untuk menyelesaikan konflik dengan memaksimalkan kepentingan bersama. Ya dengan ya kasarnya namanya tuh adalah win-win conflict resolution gitu. Jadi dua-duanya tuh nggak ada yang rugi. Pengen yang namanya konflik pasti ada kepentingan dong, dan salah satunya pasti pengen ngerasa gue harus dapat keuntungan dong dari keputusan ini gitu ya kan. Kali ya. Iya, harus sama-sama untung. Kalau nggak sama-sama untung kan berarti negosiasi itu tidak berjalan lancar gitu ya kan. Nah, teknik negosiasi yang kayak gini tuh sebenarnya tepat banget gitu untuk nyelesain konflik yang boleh gue bilang ini sangat sulit gitu buat diselesain gitu. Nah, contohnya gini, Perjanjian Oslo 1 itu kan ngasih kasarnya kan mereka tuh ngasih perwakilan masing-masing lah ya untuk ngesahin organisasi nih dari Israel dan Palestina nih, gitu ya kan. Nah, isi Oslo itu adalah salah satunya adalah penarikan pasukan Israel dari Palestina ya untuk keamanan lah kasarnya itu. Nah, habis itu tapi setelah 20 tahun tuh nggak ada nih penarikan pasukan Israel. Jadi masih ada nih di daerah tepi barat nih pasukan Israel nih. Terus pengakuan Israel terhadap organisasi Palestina, terhadap Palestinian Authority, ya kan? Jadi Israel tuh mengakui kalau Palestina tuh ada gitu. Terus habis itu juga sama dia secara bertahap menyerahkan kekuatan terbatas terhadap otoritas Palestina atau Palestinian Authority ini gitu. Jadi maksudnya kekuasaan terbatas itu adalah nggak semua diserahin gitu, tapi lo berkuasa atas daerah ini nih gitu. Nah habis itu mengatur hubungan ekonomi dan antara Israel sama Palestina juga. Jadi hubungan mereka itu bukan cuma sekedar memperbaiki hubungan diplomatis, tapi juga memperbaiki hubungan ekonomi gitu. Tapi ya tetap Israel yang ngatur jalannya ekonomi sama Palestina. Iya, lebih dominan ya kasarnya ya. Jadi tetap Israel yang ngatur lah gitu. Terus ada juga tentang yang membahas tentang pembebasan tahanan Palestina oleh Israel gitu. Jadi orang-orang Palestina yang pernah ditahan sama Israel itu dibebasin lah kasarnya gitu. Kita mau nih orang-orang Palestina yang lo tahan, kita bebasin semua nih, kasih nih ke kita semua sebagai salah satu perjanjian dari Oslo Accords ini gitu. Jadi Palestina minta untuk dibebasin lah orang-orangnya gitu.
Tapi ya setelah 5 tahun, menurut gua belum ada perjanjian damai yang komprehensif gitu loh dari setelah Oslo Accords ini gitu menurut gue ya. Setelah 5 tahun nih, 5 tahun masa apa ya, jarak ya, ada jarak selama 5 tahun ini belum ada perjanjian damai yang komprehensif gitu loh. Sebenarnya bisa dimengerti sih gitu loh, karena kita lihat sendiri kan Palestina tuh sebenarnya posisinya masih kurang menguntungkan kalau dibanding sama Israel yang disokong oleh Amerika gitu loh. Padahal isi perjanjian Oslo itu menurut gua udah bagus banget nih buat negosiasi gitu ya kan, untuk udah bahas masalah keamanan, masalah Yerusalem, masalah pengungsi, masalah perbatasan, masalah hubungan, dan masalah kerjasama dengan negara-negara tetangga lainnya gitu selain mereka berdua gitu. Dan ya ada isu-isu lain yang menjadi kepentingan bersama gitu. Ya dari itu sih dari gue sih seperti itu gitu. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain, kayak mungkin Sheni ada punya pendapat lain nggak? Memang biasanya negosiasi integratif yang sudah disebutkan oleh Bangkit merupakan proses yang berulang, di mana kesepakatan ini memang berubah-berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi seperti kita bisa lihat dari perjanjian Oslo, yang setelah sepakat pun mereka masih ada konflik lagi hingga sekarang kan. Seperti yang kita bisa lihat kemarin. Cuman sebenarnya gue belum terlalu ngikutin sih. Jadi ada yang mungkin buat tambah kali ya. Pas kemarin itu terjadi meningkatnya lagi tensi ketegangan gitu antara Israel sama Palestina. Terus mereka di satu sisi bahwa Palestina itu mengatakan bahwa mereka tuh menderita karena tindakan dan pemberontakan dari Israel. Sedangkan Israel mengatakan bahwa mereka melakukan itu untuk melindungi diri dan dari kekerasan Palestina sendiri. Kemudian pada saat bulan suci Ramadan kemarin itu tahun 2021 saat ini intensi semakin meningkat karena adanya bentrokan kembali antara Palestina dan juga Israel. Hal itu disebabkan oleh aparat keamanan Israel ini tiba-tiba menyerang dan menutup akses ke Masjid Al-Aqsa dan memicu kembali bentrok dengan warga Palestina. Kemudian hal itu dimulai oleh tentara Israel yang melepas gas air mata, granat kejut, dan juga peluru karet kepada warga Palestina yang saat itu hanya memiliki senjata batu. Jadi kayak mereka tuh tidak dipersiapkan apapun gitu, tiba-tiba mereka diserang, jadi mereka juga melakukan aksi pemberontakan gitu. Nah, konflik ini tuh nggak hanya mereka aja nih yang mementingkan, tapi sekarang dunia internasional tuh udah kayak menaruh perhatian juga gitu. Simpati ya? Iya benar. Soalnya kan kayak banyak banget gitu si korbannya, misalnya dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga Rusia serta Inggris gitu. Jadi mereka kayak, ayo mari kita selesaikan konflik ini gitu. Nah, tapi konflik ini juga diperkirakan masih berlanjut karena beberapa waktu yang lalu itu Amerika tuh membantu mereka membuat perjanjian namanya The Deal of the Century, di mana ini tuh membagi wilayah yang mereka perebutkan dan supaya kayak udah nih konfliknya jadi dibagi wilayahnya sesuai kemampuan ekonomi dan juga politiknya. Tapi salah satu pihak itu menolak. Jadi Palestina berkata kayak buat apa nih kalau misalnya kita deal tapi Israel nggak deal gitu. Jadi kayak konfliknya tetap jalan aja. Nah, kalau nggak salah tuh kemarin terakhir setelah pemberontakan tersebut mereka berdua menyadari kayaknya ada aksi baru lagi kali ya. Oh ya, kemarin kan selama 11 hari nih terlibat dalam aksi saling menyerang, Israel dan Palestina itu menyepakati gencatan senjata tepatnya 21 Mei 2021. Nah, gencatan senjata ini tuh setidaknya menjadi bisa dikatakan sebagai kabar baik bagi masyarakat sipil kedua pihak, yaitu Palestina dan Israel. Karena gencatan senjata sendiri itu diartikan sebagai kebijakan di mana pihak yang berkonflik ini tuh sepakat untuk berhenti menggunakan atau meluncurkan senjata. Nah, namun kalau misalnya dilihat lagi, terkadang kesepakatan untuk gencatan
senjata itu hanya berlaku untuk sementara waktu. Nah, jadi jika hanya berlaku sementara waktu, besar kemungkinannya konflik masih bisa tersulut kembali. Nah, sejatinya gencatan senjata itu bisa terjadi karena alasan kedua belah pihak misalnya ingin bernegosiasi terkait kesepakatan apa yang ingin mereka capai gitu. Jadi kita lihat lagi prosesnya gimana, karena sekarang masih di titik gencatan senjata. Iya. Betul. Memang gencatan senjata itu merupakan salah satu variabel yang berfungsi untuk meredam eskalasi. Sebenarnya yang dalam hal ini adalah konflik Palestina dan Israel. Kalau kita lihat lagi sih, mereka melakukan ceasefire ini yang memang didasari oleh kebutuhan bahwa apa yang mereka lakukan itu telah berdampak banyak ke penduduk sivil mereka. Makanya mereka melakukan ceasefire. Mungkin ada yang mau nambahkan? Gue bukan mau nambahin sih, kayak ya ini mungkin nyambung juga gitu loh sama teori negosiasi integratif yang boleh gue bilang dinamis ya kali ya. Jadi dia bisa berubah-ubah sesuai zaman juga gitu. Dan menurut gue sih dengan keadaan sekarang ya mungkin Israel sama Palestina itu memutuskan untuk ceasefire atau untuk gencatan senjata gitu, mungkin untuk mengurangi korban jiwa juga gitu loh salah satunya gitu. Ya seperti yang kita tahu gitu, kekuatan militer Palestina sama Israel kan boleh dibilang jomplang nih, jauh banget nih gitu, bagaikan langit dan bumi kan boleh dibilang kayak gitu kan. Israel mah disokong sama US, sementara Palestina kan kasarnya ada yang bantu tapi mungkin nggak bantu-bantu banget gitu loh, nggak kayak US ke Israel yang benar-benar nyokong gitu. Nah, waktu itu juga tadi juga ada yang bahas tuh tentang Dinda ya kayaknya tadi yang bahas ya 3:1 korban dari Palestina gitu. Ya mungkin kita nggak mau itu terulang lagi gitu loh sekarang, apalagi dari Palestina dan boleh kita bilang juga korbannya juga sekarang banyaknya anak-anak gitu ya kan. Jadi jangan sampai nambahin korban apalagi anak-anak yang nggak bersalah gitu. Menurut gue sih kayak gitu sih yang sekarang dilakuin sama Palestina dan Israel, dan tentunya buat bikin negosiasi lebih lancar juga gitu loh. Jadi dua negara bisa lebih fokus gitu loh untuk bernegosiasi tanpa harus memikirkan akibat dari perang yang mereka lakukan gitu selama 11 hari kemarin. Gitu. Betul. Tapi memang gencatan senjata itu tidak selalu berujung pada negosiasi. Jadi bisa aja malah tidak berujung pada perjanjian damai sama sekali di antara kedua pihak. Dan di situ kemungkinan terjadi deadlock di antara pada konflik tersebut. Seperti itu. Ya, sama aku mau nanya deh. Tadi kan ada yang sempat bahas soal win-win solution ya. Nah, aku mau nanya kalau misalnya si pembagian wilayah kan, yang dibagi, yang ada di tepi barat itu dibagi 3. Nah, itu tuh bisa dinyatakan sebagai win-win solution atau gimana? Ya betul. Jadi di kesepakatan Oslo 2 tahun 95 itu Israel sama Palestina itu setuju untuk membahas tentang pembagian wilayah tepi barat sama Gaza. Di mana di tepi barat itu Palestina akan mengatur bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan Israel itu akan bertanggung jawab atas keamanan kedua area tersebut. Oh, jadi kayak dua-duanya diuntungin juga kan berarti di situ ya? Ya betul. Ya betul. Terus dua pihak sama-sama diuntungkan. Kalau misalnya di Oslo 1 itu juga mereka saling menguntungkan kan ya? Negosiasi mereka di Oslo 1. Iya betul. Di Oslo 1 juga sama, kedua belah pihak juga sama-sama diuntungkan, di mana dari pihak Israel akhirnya setuju untuk mengakui organisasi tersebut sebagai perwakilan dari Palestina dan mitra organisasinya, sedangkan Palestina itu akan mengakui hak-hak Israel untuk hidup dalam damai dan akan menolak segala tindak kekerasan. Gitu. Nah, mungkin buat teman-teman semua atau para penonton podcast kita hari ini yang sangat tertarik dengan kelanjutan dari podcast ini, kita bakal ngebahas hal-hal yang bakal terjadi selanjutnya dalam konflik ini di podcast selanjutnya. Jadi buat semua penonton, kita pamit undur diri. Dadah!